mahasiswi Akademi Farmasi Jember. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu tentang belalang, bagaimana morfologi, habitat, dan metamorfosis tentang belalang. Habitat belalang. Belalang biasanya berwarna coklat, hijau, atau hitam. Kaki belalang besar yang membantu mereka melompat jarak jauh dari rumput ke rumput, memiliki dua pasang sayap dengan sayap depan yang lebih ramping dan sayap belakang yang berukuran lebih besar. Kebanyakan ekosistem belalang lebih menyukai habitat terbuka yang kering dengan banyak rumput serta tanaman rendah lainnya, meskipun beberapa spesies lainnya hidup di hutan. Sebagian besar spesies soliter dan hanya berkumpul bersama untuk kawin, tetapi spesies yang bermigrasi terkadang berkumpul dalam kelompok besar, jutaan, atau bahkan miliaran individu. Belalang memiliki predator seperti kumbang, burung, tikus, ular, dan laba-laba. Ketika belalang merasa terancam, mereka akan mengeluarkan cairan yang berwarna coklat. Belalang kebanyakan memakan tumbuhan yang berarti termasuk hewan herbivora. Beberapa spesies hidup di tanaman inang, memakan daun, bunga, batang, dan bijinya. Belalang betina biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada belalang jantan karena memiliki ovipositor. Contoh jenis belalang, belalang kayu, belalang sembah, belalang hijau, dan belalang batu. Belalang kayu, belalang sembah, belalang hijau, dan ini adalah belalang batu. Metamorfosis belalang. Belalang merupakan jenis serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, di mana fase yang dialami hanya sebatas pada telur, nimfa, dan imago. Fase awal metamorfosis belalang diawali dengan fase telur yang dihasilkan oleh belalang betina yang melakukan reproduksi dengan belalang jantan. Telur belalang diletakkan di berbagai tempat seperti daun, batang tanaman, dan juga ada yang diletakkan di dalam tanah. Satu kali reproduksi belalang menghasilkan sekitar 10-300 butir telur dan bentuk telur belalang seperti beras satu butir. Telur di daerah tropis akan menetas dengan lebih cepat dibandingkan dengan belalang yang hidup di daerah subtropis. Telur yang telah menetas menjadi nimfa, yaitu bayi belalang yang putih dan mungil. Ketika belalang berumur 30 hingga 40 hari, nimfa akan mulai tumbuh sayap yang kecil yang terdapat pada bagian tubuhnya. Belalang dewasa memiliki sayap lengkap dan kuat, serta sistem reproduksinya pun siap digunakan untuk menghasilkan telur-telur belalang yang baru. Ini adalah metamorfosis belalang seperti yang saya jelaskan tadi, mulai dari telur, terbentuk nimfa, hingga belalang dewasa atau imago. Bagian-bagian dari tubuh belalang. Belalang juga mempunyai 3 pasang kaki bersendi, 2 pasang sayap, dan sepasang antena. Kaki belakang pada belalang digunakan untuk melompat, sedangkan kaki kecil yang berada di depan ia gunakan untuk berjalan. Semua jenis serangga termasuk belalang mempunyai 3 bagian tubuh utama, yaitu kepala, dada, torak, dan perut. Ocellus merupakan mata sederhana dari belalang yang berfungsi untuk mendeteksi perbedaan objek
berdasarkan intensitas cahaya yang ia terima. Sedangkan kompon X atau mata majemuk merupakan mata yang mempunyai ribuan reseptor warna yang individual. Antena adalah bagian yang berfungsi sebagai sistem indera pada belalang. Gena, bagian kepala tepat di bawah mata majemuk. Frons, bagian depan kepala. Slypeus, letaknya di antara frons dan labium. Ini adalah gambar dari bagian tubuh belalang yang saya jelaskan tadi: sayap depan, sayap belakang, torak, abdomen. Manfaat belalang. Pada beberapa negara, belalang dikonsumsi sebagai sumber protein. Pada pasar makanan Cina, belalang disajikan menggunakan tusuk sate, sedangkan di Indonesia, belalang disajikan dengan cara digoreng. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.